Bagimu semua kemuliaan, hormat, dan kuasa ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Bagi setiap hamba-hambamu yang melayani. Bagi setiap jemaatmu yang ada dalam rumah mereka masing-masing. Mengikuti Zoom prayer malam hari ini. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apanya. Tanpa pengurapan-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu bukan siapa-siapa. Dan Engkau Tuhan Yesus Bapa yang memberkati jemaat-jemaat-Mu. Malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus, untuk duduk diam, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru di hari yang kelima ini, saudaraku, di tahun yang baru ini, tahun 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar malam hari ini tentang rahasia karakter Tuhan. Dilihat dari penciptaannya pada hari pertama, yaitu memisahkan terang dari gelap. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter dari Kristus, Allah kita, saya mendapatkan saudaraku pada penciptaan pertama, hari pertama saudaraku, yaitu adalah terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa itu pengertian dari terang. Saya membacakan saudaraku dari Kamus Besar Berbahasa Indonesia, saudaraku. Arti terang itu yang pertama adalah keadaan yang dapat dilihat. Ya, yang kedua saudaraku, dia adalah cerah, transparan, terbuka. Nah yang ketiga saudaraku, bersih, bening. Ya, saudaraku. Ternyata saudaraku, saya mendapatkan seperti ini. Allah kita itu saudaraku suka yang terang, suka yang bersih, suka yang kelihatan jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Mari langsung saja kita lihat saudaraku di Kejadian 1 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kita akan bahas pelan-pelan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kejadian 1 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sangat menyukai atau memiliki karakter sesuatu yang terang, benderang, transparan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat Allah, saudaraku, pada ayatnya yang kedua, di saat roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Dan tidak ada kelihatan, gelap gulita di sana. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dan itu tidak berbentuk apapun saudaraku.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu melihat sesuatu yang gelap itu tidak baik. Oleh karena itu di ayatnya yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan di ayat yang keempat dikatakan seperti ini, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, saya menangkap seperti ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah kita itu sangat suka dengan terang. Allah kita itu mau yang kelihatan, jelas, jernih. Itulah yang menjadi karakter Tuhan kita. Allah itu tidak mau abu-abu. Allah itu tidak mau gelap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengingatkan kembali bagi setiap kita. Mungkin di antara kita sudah lupa kita ini siapa. Ya, bagaimana Tuhan itu membentuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca atau memperhatikan Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-27. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan apa hubungannya ini? Tapi sangat berhubungan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa kita diciptakan Allah, bahwa manusia itu diciptakan Allah sempurna adanya. Kita diciptakan oleh Allah kita menurut gambar dan rupa Kristus, rupa Allah sendiri. Manusia itu diciptakan, kita diciptakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Otomatis saudaraku, semua manusia yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Amin. Ya sempurna saudaraku. Dan saya mendapatkan seperti ini. Bahwa kalau kita sempurna, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti gambar dan rupa Allah, maka sifat dan karakter Kristus itu ada di dalam kita saudaraku. Benih ilahi itu yang dari Allah ada di dalam kita. Nah, malam hari ini salah satu dari karakter Kristus dalam penciptaan, yaitu terang, jelas, transparan, terbuka. Dapat dilihat semua orang, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada gelap di dalam setiap kita. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat dan karakter Tuhan itu yang ada di dalam kita saudaraku, itu akan semakin sempurna, aktif secara sempurna di dalam hidup kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita menerima Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku.
itu akan semakin sempurna. Karena kenapa? Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh Allah akan masuk dalam tubuh kita, hidup kita, manunggal dengan roh kita. Maka roh Kristus, roh Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam aku jauh lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Dan firman Tuhan juga katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karakter Kristus yang adalah terang itu harus ada di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, saudaraku, karakter itu ada di dalam kita. Dan karakter itu harusnya itu akan berdampak dan keluar dari dalam hidup kita. Berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, mari kita perhatikan Yohanes 1 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saya ulangin sekali lagi. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat terang Allah itu ada di dalam kita, karakter Kristus itu ada di dalam kita, saudaraku. Maka otomatis kehidupan yang sempurna itu, kehidupan yang normal itu ada dalam hidup kita. Kehidupan yang teratur itu ada di dalam hidup kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat terang Tuhan, yang adalah karakter Tuhan itu sendiri, ada di dalam hidup kita, maka kita memiliki hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kenapa, saudaraku? Di dalam terang itu ada kehidupan yang teratur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, maka karakter Kristus itu yang adalah terang itu harus berdampak. Harus keluar dari dalam setiap hidup kita. Karena kenapa? Karena Kristus telah memanifestasikan di dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita perhatikan Lukas 11 ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-36. Lukas 11 ayatnya yang ke-35 sampai ke-36, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka karakter Kristus yang adalah terang itu harus kita jaga dalam hidup kita. Supaya terang itu tetap ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan
sangat jelas sekali katakan bahwa jagalah terang yang ada di dalam setiap hidup kita. Karena terang itu, di dalam terang itu ada kehidupan yang teratur. Nanti saya di akhir saudaraku akan memberikan kesaksian tentang hidup saya. Dan kemungkinan banyak di antara kita yang belum mengerti, yang belum tahu hidup saya sebelum saya menerima Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan kita mesti harus menjaga terang itu yang ada di dalam kita. Karena di dalam terang itu ada hidup yang teratur. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah cukup karakter Kristus itu yang adalah terang itu cukup hanya berhenti di dalam setiap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? No. Karena Tuhan tidak menginginkan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan, saudaraku, bahwa karakter Kristus yang ada di dalam kita mesti harus keluar, terpancar dari dalam hidup kita dan berdampak bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hari-hari ini masih ada tinggal di dalam kegelapan, saudaraku. Di dalam gelap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gelap itu identik dengan kematian, saudaraku. Oleh karena itu, Allah itu tidak menginginkan kegelapan itu ada di dalam setiap anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan buat anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Miliki terang Kristus itu. Jika anak-anak muda memiliki pacaran, maka engkau pacaran di tempat-tempat yang terang. Di tempat-tempat yang terbuka. Jaga kekudusanmu. Jaga pergaulanmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagi anak-anak muda. Jangan sepelekan itu. Jika anak-anak muda mengatakan, wah ternyata Tuhan itu pengennya yang terang-terang. Dan anak-anak muda mengatakan pada pasangannya, udah yuk Tuhan itu pengen yang terang-terang dan terbuka. Mari kita terang-terangan dan terbuka. Itu namanya kurang ajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini mesti harus berdampak. Terang yang ada di dalam kita ini mesti harus berdampak. Sebab terang itu, saudaraku, mesti harus, saudaraku, keluar dari dalam hidup kita. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan siapapun orang-orang terdekat di dalam hidup kita, saudaraku, yang hidupnya dalam kegelapan. Pada saat kita datang, saudaraku, maka hidup orang itu terpisah dari kegelapan menjadi terang. Amin. Itulah yang Tuhan rindukan dari dalam setiap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kenapa? Karena dari awal, saudaraku, Tuhan itu memisahkan terang itu dari gelap. Tuhan tidak mau mencampur, saudaraku, terang itu kepada gelap. Tuhan tidak menginginkan itu. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau hidup kita itu terang. Dan terang yang ada di dalam kita itu berdampak. Untuk memisahkan terang dari gelap. Dalam setiap hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kita perlu
menjaga terang yang ada di dalam kita. Amin. Dan terang itu harus berdampak bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari tanggal 4 saudaraku, itu berarti hari Selasa ya, saya mengantar kue ulang tahun pernikahan saudaraku kepada salah seorang pasangan jemaat kita. Saya tidak tahu saudaraku bagaimana hidupnya, keluarganya, rumah tangganya. Saya sebagai full timer, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya antar. Karena yang biasa ngantar itu masih berlibur, yaitu Andreas. Saya datang ke rumah jemaat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin saat ketemu di dalam gereja, kita tidak tahu hidup orang atau rumah tangga orang yang kita ajak ngobrol itu kita tidak tahu. Tapi pada saat kita datang ke rumahnya, kita baru tahu. Yang paling saya kaget sendiri saudaraku, kita ucapin hari ulang tahun pernikahannya di dalam grup. Dia tidak tahu. Dia tidak ingat malah hari ulang tahun pernikahannya. Saya datang, saya telepon, selamat ulang tahun, dia kaget. Buat apa ya? Ulang tahun siapa? Saudaraku, hari ini ulang tahun ibu, ulang tahun pernikahan. Oh iya, saya mau antar ini. Enggak usah repot-repot. Saya bilang saya mau antar. Singkat cerita saudaraku, saya sampai di rumahnya, saya kasih. Dia sungguh luar biasa, sukacita, saudaraku. Sukacita. Saya sampaikan saudaraku, kata-kata nasihat, kata-kata yang baik, firman Tuhan. Supaya keluarga, pasangan ibu ini semakin harmonis. Saudaraku, terang yang ada di dalam saya sampaikan. Ternyata itu saudaraku, membuat keluarga itu sangat luar biasa. Dan dia cerita, boro-boro ingat ulang tahun pernikahan katanya. Saya hari-hari itu sangat berpikir apa yang mesti harus saya makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ada juga pikiran-pikiran yang tidak layak seharusnya untuk dikerjakan. Tapi dia mau mengerjakan itu. Dan terakhirnya saudaraku, saya bilang jangan. Saya menceritakan saudaraku kesaksian ini. Karena apa? Karena terang itu ada di dalam kita saudaraku. Itu yang kita sampaikan. Itu yang kita bawa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang tersebut dipisahkan saudaraku dari kegelapan. Dipisahkan dari kegelapan saudaraku. Kita tarik mereka menjadi terang. Dan memiliki hidup yang teratur di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sesungguhnya salah satu karakter Kristus yang harus ada di dalam kita, setiap anak-anak Tuhan. Dan karakter itu harus berdampak bagi banyak orang di sekitar kita.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita baca saudaraku, Yohanes 1 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemanapun kita melangkah, saat terang itu ada di dalam kita, maka kegelapan itu tidak akan pernah menguasai setiap kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, di mana kakimu beranjak, saat engkau membawa terang itu, maka sekelilingmu akan menjadi terang. Bapak Ibu, bayangkan, di saat orang-orang benar membawa terang itu, melangkah, di mana mereka ada, maka terang itu ada di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin banyak orang-orang yang membawa terang itu ke dalam dunia ini, maka kegelapan itu akan dipisahkan dari dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jaga terang yang ada di dalam kita. Dan biar terang itu berdampak bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Memisahkan orang-orang yang ada dalam kegelapan itu. Memisahkan mereka. Kita tarik mereka ke dalam terang Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, saya akan kesaksian tentang hidup saya sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum terang itu ada di dalam saya, sebelum karakter Kristus itu ada di dalam saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat saya SMP, ya sekitar umur 12, 13-an tahun ya. Saya itu sudah belajar, saudaraku, yang namanya okkultisme. Ya salah satunya adalah ilmu yang kebal saat dipukul, ditendang, pakai apapun. Itu saya pelajarin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya juga belajar, saudaraku, ilmu pukulan. Sekali pukul pasti maut, pasti jatuh punya. Itu dari SMP, saudaraku. Nah saya pada saat itu, saudaraku, karena di tempat saya tinggal, itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Anak-anak SMP punya ilmu seperti itu, biasa saja, saudaraku. Dan saya belajar juga kalau di Batak itu yang namanya Mossad. Kalau di bela diri Mossad, kalau di nasionalnya itu namanya pencak silat. Saya belajar itu, saudaraku. Pada SMA, pada saat saya SMA, saudaraku, saya lanjut lagi. Ternyata di sekolahan saya itu ada yang namanya olahraga pencak silat, saudaraku. Saya tertarik. Dan saya belajar lagi pencak silat. Dan setelah belajar, saudaraku belajar, ya mulai bertanding, mulai tanding. Ya gini-gini, jelek-jelek begini ya pernah juga jadi pelatih, saudaraku.
dan beberapa pertandingan sampai ke provinsi lah. Dan saya tidak tahu itu kegelapan, itu suatu hal yang tidak diinginkan Tuhan. Saya tidak tahu. Dan singkat cerita saudaraku, saya mendalami lagi ilmu tenaga dalam saudaraku. Saya memperdalam lagi ilmu tenaga dalam. Habis ilmu tenaga dalam saudaraku, saya perdalam lagi ilmu-ilmu yang ilmu kanuragan saudaraku, ilmu tapa geni saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara tahu itu nama-namanya. Sampai-sampai saudaraku, telepati saya pelajarin saudaraku. Dan saya merasakan sesuatu hal itu biasa aja dan itu baik. Dan saya tidak tahu itu gelap saudaraku, itu kegelapan yang gelap. Hipnotis. Saya datang ke Jakarta sini saudaraku di tahun 2000-an dan saya mendengarkan ada hipnotis seperti itu. Saya tidak asing bagi saya yang begitu-begitu. Karena saya sudah tahu itu dan sering melakukan itu saudaraku. Nah, singkat cerita saudaraku, saya belajar. Sampai saya terikat saudaraku. Dan sampai saya bekerja saudaraku di Palembang. Saya bekerja di Palembang saudaraku. Dan itu saya manfaatkan, saya pakai terus. Suatu saat saudaraku, saya tidur. Dan sepertinya saya bermimpi, tapi itu tidak bermimpi saudaraku. Tidak bermimpi. Nah, ada satu titik terang yang dari langit tembus sampai ke atap saudaraku. Di dalam saya tidur itu. Dan terang itu terus datang. Sampai dia ada di sudut rumah tempat saya tinggal saudaraku. Dan saya ketakutan luar biasa saudaraku. Ketakutan luar biasa. Dan dari mulut saya katakan, saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Saudaraku, saya baru mengerti sekarang ini bahwa Roh Tuhan itu yang adalah terang itu, yang membawa kehidupan itu di dalam hidup saya. Itu yang mengubahkan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, pada saat itu juga ada satu hamba Tuhan, saudaraku, pendeta, yang tiba-tiba ngomong ke saya, Pak Sianturi, Bapak mesti harus bertobat. Bapak mesti harus sekolah Alkitab. Dan saya sangat marah pada saat itu, karena saya tidak tahu bahwa itu benar-benar perkataan dari Tuhan. Bahwa terang yang ada di dalam dia, karakter Kristus yang ada di dalam hamba Tuhan itu, yang membuat saya berubah. Dan detik itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil keputusan, saya mau berubah dan saya datang saudaraku ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta saudaraku, singkat cerita, saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Dan saya diubahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mulai saat itu saudaraku, saya mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang karakter Kristus itu yang adalah terang itu sendiri, yang ada di dalam kita, itu yang ada di dalam saya. Saya membawa itu saudaraku, supaya terang yang ada di dalam saya itu berdampak bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, mari biar setiap terang yang ada di dalam kita itu berdampak bagi banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya cuman belum ada apa-apanya. Tapi percayalah, saat kita mau, hati kita rela, Tuhan pasti pakai kita, saudaraku. Dan terang itu, karakter Kristus itu tidak cukup hanya diam di dalam kita, berhenti di dalam kita. Dan karakter itu, saudaraku, akan menjadi berdampak bagi banyak orang. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kasih setiamu, anugerahmu Tuhan Yesus tercurah atas setiap kami. Biarlah terangmu Tuhan Yesus yang ada di dalam setiap kami bawa pada setiap orang-orang yang masih dalam kegelapan. Sehingga terang yang ada di dalam kami Tuhan Yesus, itu yang memisahkan setiap orang-orang dari kegelapan Tuhan Yesus kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik bagi setiap jemaat-Mu. Jamah dan lawat setiap Tuhan Yesus jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus bagi mereka, anugerah-Mu Tuhan Yesus bagi mereka. Tuhan yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus, yang beban berat Tuhan Yesus Kau angkat bebannya, Kau berikan kelegaan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Berikan kasih-Mu Tuhan mengalir atas setiap mereka. Tuhan, bagi setiap mereka pintu-pintu terbuka, tertutup Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan, Tuhan, pintu terbuka Tuhan. Bahkan jalan yang baru Kau berikan bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Kuasai Tuhan Yesus setiap kami dengan roh-Mu. Hamba-Mu berhenti Tuhan Yesus berkata-kata. Tapi Engkau Tuhan Yesus Bapa, roh-Mu yang berbicara. Roh-Mu Tuhan yang bekerja bagi setiap kami malam hari ini. Saat kami diam, saat kami duduk berdiri Tuhan, tidur, berjalan. Roh-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan, amin.